Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita beralih ke acara yang keempat, yaitu hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustaz Syafi'i. Kepada Ustaz Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah jawab salam saya, insyaallah kita semua bersama di dunia, bersama pula di akhirat. Amin. Yang sudah jawab salam saya, insyaallah dimudahkan untuk melunasi hutang-hutang. Amin. Ibu-ibu keras sekali. Yang sudah jawab salam saya, insyaallah suaminya kawin lagi. Amin. Saya mates fokus aja. Biasa kadang ceramah juga kita di sini ceramah juga. Nanti yang susah. Jadi ceramah tabrakan. Kadang kita ini galil agak nggak punya adat. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Puji syukur marilah tentunya kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai dengan pagi menjelang siang ini Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan yang panjang. Yang terpenting adalah Allah masih titipkan nikmat iman yang terbaik dalam hati kita masing-masing. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan pula kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah kepada kita semua yang senantiasa mengikuti serta mencintai tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Umum Gelanggang PTM Ali Topan. Kalau salah Pak dimaafkan ya, karena saya bukan mahir. Yang saya hormati pembina PTM Ali Topan. Yang saya hormati anggota dan terkhusus kepada Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan sedikit cerita. Kadang Indonesia ini punya ciri khas dibanding negara-negara lain. Contoh, bacaan banyak la ilaha illallah supaya gampang tahlilan. Gampang. Kemana tahlilan? Bacanya banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, diulang-ulang supaya gampang. Kemana? Sholawatan. Jadi Indonesia ini punya ciri khas tersendiri dibanding negara lain. Maka kita tidak heran Indonesia punya bahasa tersendiri, punya ungkapan-ungkapan tersendiri. Salah satu di antaranya adalah halal bihalal. Sampai kiamat mau cari di hadis Quran tidak ada, sampai capek, bahkan tanya sama ahli bahasa Arab kalau ada, serius. Apa arti halal bihalal? Ya ada. Saya pun pertama pusing juga waktu belajar, karena di pondok nggak diajar halal bihalal. Di luar orang bilang, insya Allah Ustaz nanti bisa lebih halal. Apa itu? Nanti orang bilang halal bihalal itu seperti satu rahim. Oh iya. Indonesia punya ciri khas itu. Kalau dicari berdasarkan Quran, nah inilah yang buat kadang-kadang saudara kita yang tidak senang dengan acara ini mengeluarkan fatwa menurut mereka. Kalau bukan bid'ah, nggak pernah Nabi lakukan, nggak pernah dikerjakan Nabi. Mana hadisnya? Ini yang susah. Kalau mau belajar pakai cara begitu, maka tidak boleh dilepaskan dari pemahaman konteks dari acara yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas ini adalah silaturahim.
bagaimana mempererat silaturahmi di antara kita. Ada nggak dalilnya? Dibacakan Pak Ustaz. Surah Al-Imran 133-34 kalau nggak salah ya. Wasari'u dan seterusnya. Jadi bukan tidak ada dalil, ada. Ketemunya di mana? Ini yang kita banyak. Saya kasih pengantar sedikit kalau kita masuk ini. Ada orang pulang acara apa bulan kalah? Ada di mana? Kalau dalam usul fikih, ini sebelum belajar fikih kadang orang lompat. Apalagi sekarang ada YouTube ini lompat belajar. Oh, pokoknya mana Ustaz dia suka itu yang bisa. Padahal ada pemahaman lagi. Pokoknya ini Ustaz bilang Ustaz dapat YouTube. Ini yang susah kita. Kalau mau lompat ke fikih sulit, maka belajar usul fikih. Dalam usul fikih untuk pengambilan hukum dalam Islam itu ada 10. 4 yang disepakati, 6 yang tidak disepakati. Ini karena ada profesor, saya ada ilmiah sedikit. Yang 4 itu Al-Quran, hadis, ijma, dia sepakat ini sampai kiamat fakta. Tapi ada yang tidak disepakati oleh para ulama. Startnya saja sudah tidak disepakati, apalagi nanti istinbat hukumnya. Santai aja kalau begitu. Salah satu dari 6 itu adalah urf, tradisi, kebiasaan. Mana dasar dalilnya? Hadis Sahih Muslim. Bukan dalil. Dalilnya mana? Rasul mengatakan siapa membuat satu tradisi yang baru dari Islam, kemudian baik, maka pahalanya sama seperti orang yang mengikuti. Ini buat kegiatan pingpong di dalamnya ada majelis. Dapat insya Allah mengalir terus. Walaupun, saya mau bilang tidak ada. Walaupun nanti pencetusnya, penggagasnya sudah tidak ada, tetap akan mengalir kepada beliau selama kegiatan PTN Alitopan masih berjalan. Itu dalilnya. Pakai dasarnya usul fikih. Dalilnya ada. Ini yang kadang kita egois. Kata halal bihalal dibilang haram. Yang kita pakai adalah silaturahmi. Dasar dalilnya lagi mana? Yang dibilang Pak Pembina tadi. Man sarrahu ayyubsatu lahu fi rizqihi aw yumsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin diberkahkan, ditambahkan rezekinya oleh Allah, ditambahkan umurnya oleh Allah, maka berbanyaklah silaturahmi. Kita datang bukan yang diaklaim, kita silaturahmi. Inilah kadang-kala orang cuma gara-gara bahasa ini. Saya bilang biasa belajar lagi jurusan bahasa supaya lulus. Ini bahasa Indonesia. Saya pribadi jujur, saya cerita dulu waktu di PI pensiunan. Saya datang disambut, kaget juga saya dengan orang Sulawesi. Kita dari mana? Kita. Saya pelajari kita itu dalam bahasa Arab. Nahnu. Karena saya lama di pondok. Nahnu itu berarti kalau saya tanya sama beliau kita berarti semua dalam hati juga di orang Sulawesi dalam hati. Waktu itu. Tapi ternyata kita telusuri, saya pakai dasar dari Al-Hujurat ayat 13, saya kenal karakternya, saya belajar bagaimana tradisi Sulawesi. Oh, kita itu bentuk kehormatan tertinggi. Kan kau hanya berjumpa, Nabi tak pernah buat. Kira-kira waktu itu keluar dari mulut saya, bodoh betul. Bukan setelah baku pukul di bandara. Nah inilah kita harus belajar. Allah buat semua itu supaya apa? Al-Hujurat ayat 13 itu tercapai. Ya ayuhan nas, hai manusia. Allah bukan bilang ya hai manusia. Tidak pakai nama agama, seluruh manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku jadikan kalian ada sukunya, beda agamanya, beda rasnya. Tujuan apa? Perintah Allah supaya saling mengenal di antara kalian. Begitu juga saya jalan keluar ada bahasa kisah itu luar biasa. Saya bilang di sini dari sini. Orang Gol kan lain bahasa di sana. Kalau bagi kita kan Gol, bagi mereka biasa aja. Nah itulah penting kita belajar bahasa. Bahasa hanya li'al. Ini hanya bahasa. Tapi di balik halal bihalal itu ada niatan kita membangun silaturahmi yang antara kita semua. Yang pertama, kita pakai pendekatan fikih dalam membahas ini. Saya mungkin tadi malam kendati saya buka lagi kitab. Di WA saya, ini gimana profesor? Nah, kalau ini semua orang bicaranya profesor berarti kita di media gitu. Di dalam tafsir Al-Misbah, di kalangan Profesor Dr. Presiham sama profesor.
Beliau salah satu pakar Quran di Indonesia, se-Asia Tenggara. Di dalam tafsirnya, beliau menukil ayat yang dibaca Ustaz tadi bahwa untuk membangun halal bihalal bisa didekati dengan dua pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan fikih. Halal ini kan boleh, lawannya haram. Berarti kalau orang sudah melakukan halal bihalal, mengerjakan halal bihalal, berarti semua yang haram-haram menjadi boleh. Yang tadinya gontok-gontokan, yang tadinya membenci, yang tadinya mencaci, meremehkan, merendahkan, hilang semua, dihalalkan lewat halal bihalal. Itu pendekatan pertama. Yang kedua pendekatan linguistik, bahasa, menggunakan bahasa Arab dari kata halal. Itu maknanya seperti benang yang kusut itu diurai supaya rapi lagi, supaya baik dan bagus lagi. Berarti makna dari halal bihalal, kalau ada sesuatu yang kusut, kalau ada sesuatu yang bermasalah, kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, maka dibuat supaya lurus, supaya damai, supaya tentram, supaya semua bahagia. Olehnya itu halal bihalal bukan tidak punya makna, tapi maknanya berkaitan erat dengan silaturahmi di antara kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi saya bahas ayat tadi. Karena dibaca saya itu suka kalau apa yang dilakukan di sini, itu yang saya bahas. Ayat tadi mengajarkan sama kita bahwa tingkatan kualitas takwa dalam Quran itu bertingkat-tingkat. Di sini kualitas tertinggi diajarkan dalam ayat yang dibacakan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Agar kalian menjadi orang bertakwa. Syarat pertama bertobat kepada Allah. Sulit. Apa makna ayat ini? Saya kira dalam tafsir jalan lain. Kalau orang mau memaafkan kesalahan orang lain, mau minta maaf saja sama Tuhannya susah, apalagi mau minta maaf sama orang lain. Sulit. Maka ayat ini mengajarkan. Allah ingin bilang, hai hambaku, kalau kau punya salah, ayo wasari'u ila maghfirah, cari ampunanku yang seluasnya lebih luas daripada langit dan bumi ini, balasannya surga. Allah suruh, karena sulit Bapak Ibu. Kita saja kadang tidak sadari dosa kita, tidak sadari kesalahan kita, apalagi kita mau sadari kesalahan kita sama orang lain. Sulit. Maka yang pertama diajarkan, ayo sadari diri sendiri. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada 3 syarat supaya diterima tobat kita. Yang pertama, sesali dengan sebenar-benarnya perbuatan salah tersebut. Yang kedua, bertekad untuk tidak meninggalkan, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu lagi. Bukan berarti perbuatan lain boleh. Jika ada orang kita kasih gajian, pernah maksud saya, Pak, berarti kalau saya mohon maaf tidak bisa zina, boleh bunuh orang, kurang ajar mengenai. Maksudnya perbuatan yang sejenis, yang haram, tidak boleh. Yang ketiga, tutupi wa'ad bi'isayyatil hasanah. Tutupi dengan kebaikan-kebaikan, maka keburukan tadi sebanyak apapun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika 3 syarat ini hilang di antara salah satunya, maka ditolak taubatnya. Bahasa kita taubat makan santan. Hari ini malah pulang mana sambal. Maka syarat yang pertama untuk bangun silaturahmi adalah memiliki rasa cinta taubat kepada Allah agar disadarkan kita juga mungkin banyak kesalahan sama manusia. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Sebelum kadang kita ini kan biasa ada orang. Saya sudah maafkan dia Pak Ustaz, tapi saya tidak lupa. Belum maaf ini. Pokoknya saya tidak mau tegur dia. Berarti belum maaf ini. Terus bagaimana Pak Ustaz? Wal kazimin, syaratnya wal kazimin. Buka selapang-lapangnya dadamu. Buka selapang-lapangnya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kalau maaf dalam Islam itu kan kita belajar akidah, kalau belajarnya masih di skop pembahasan akidah syariah ini dengan bahasanya. Ini saya sudah maafkan Pak Ustaz, tapi saya mau ngomong suka-suka saya. Selesai memang, selesai. Yang penting Anda sudah maafkan selesai, tapi dalam posisi akhlak belum.
Posisi anak belum. Maka orang kalau belajar akhlak, ada satu kitab di pondok paling sering dibahas. Itu kitab Al-Hikam. Karangan Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah Sakandari menukil ayat-ayat mengatakan, bisa jadi kita punya salah kepada orang lain, Allah ingin menguji kepada kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa. Kok bisa Ustaz? Lewat ayat ini. Bagaimana bisa meningkat kualitas iman dan takwa kita kalau kita tidak mau minta maaf kalau punya salah? Bagaimana bisa meningkat kualitas iman dan takwa kita kalau kita tidak membuka selapangnya dada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain? Wal kazimin. Buka dulu selapang-lapang lagi. Tapi saya sakit hati kalau saya. Udah, itu jalan Allah untuk meningkatkan kualitasmu lewat orang itu. Pokoknya titik aja yang susah. Kalau kata titik itu yang susah. Olehnya itu bagi kita yang hadir di tempat ini, sebanyak apapun salah orang lain, kalau kita mengaku cinta Rasulullah, saya bukan Nabi Pak Ustaz, minimal kita mengikuti. Nabi di Tauhid dilempar, sampai pelipis beliau berdarah, malaikat Jabal pun marah, beliau malah mendoakan. Itu akhlak Rasulullah SAW. Kalau sifat pribadi beliau, sifat pribadi beliau, maka akhlak beliau. Kata ulama, kalau memang mau balas, silakan. Kalau dia zalim, silakan. Tapi lebih bagus, maafkan. Lebih bagus lagi, sabarkan diri. Kalau sudah pada posisi ini, itu yang dimaksud Ibnu Athaillah tadi, akan meningkat kualitas takwa dan imanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wal kazimin ghaidha wal 'afina 'anil nas. Setelah kita buka selapang hati, baru bisa masuk selanjutnya. Baru bisa kita mudah untuk meminta maaf, baru bisa kita mudah untuk mau memaafkan. Akhirnya tuntas semua, bukan sekedar terucap di mulut, tapi hati masih benci. Bukan sekedar terucap saja di lisan, tapi tidak sebut, tidak omong orang itu. Itu bukan begini yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan ini yang diajarkan oleh ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kalau dia sudah minta maaf, ampuni dia, lakukan, berakhlak. Maka kalimatnya wal afin, afin. Tetap baik sama dia. Bukan sekedar, yuk saya maafkan sudah kau. Itu ada cara saya ini yang susah. Ini masih dendam, belum maaf. Maka kalimat Allah itu bukan afwan, wal afin. Berbuat baik dengan mereka juga, sapa mereka, tegur mereka, itu lebih baik. Nabi dicaci, dimaki tiap hari, waktu di pinggiran kota dulu yang strip namanya, selalu disuruh. Sekarang ini, mana itu Muhammad? Kurang ajar Muhammad itu, tidak peduli sama orang susah. Apa itu? Dicaci, kalau dia tidak tahu yang lembutkan makanan, itu marah, caci maki. Kalau kita begini dengan Mary, tidak tahu soal ini Abu Bakar mau coba, baru sehari nggak sanggup. Nggak sanggup apa? Nggak sanggup lihat Nabi dicaci. Kasih makan tuh, dimuntahkan makanannya. Beda dengan suapan kemarin, kebutaan haus makanan. Kau tidak tahu yang kasih makan tiap hari itu Rasulullah. Ini Allah Rasulullah SAW. Maka kita cinta sama Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mau memaafkan kesalahan lain. Tapi yang punya salah, kenapa syarat yang kedua tadi buka lapang diri? Kadang juga mau maaf. Banyak orang yang punya salah tidak paham dengan kesalahannya. Biar saja. Allah kalau kita punya salah sama dirinya, selesai dengan dia salah. Sebanyak apapun dosa kita, bejat bagaimanapun orang itu, dalam hadis sahih riwayat Muslim yang membunuh sampai 100 orang, belum pernah saya dengar berita bunuh 100 orang. Belum pernah. Sepenjahat-penjahat apapun orang. Ini pernah terjadi di zaman Bani Israil. Masih diterima dosanya oleh Allah, dimasukkan ke surga, baru berniat bertobat. Perempuan berzina cuma gara-gara kasih minum air anjing yang kehausan menggunakan slopnya masuk surga.
Itu kalau dosa sama manusia, sama Allah. Tapi kalau dosa sama manusia, Allah berlepas diri. Tidak akan pernah masuk dalam surga. La yadkhul jannah illa qatil. Tidak akan pernah mencium surga orang yang sengaja memutus seseorang. Tidak akan pernah surga. Mau bagaimanapun kau mau haji bolak-balik, Allah bilang saya berlepas diri dari dosamu sama manusia. Maka syarat Imam Nawawi tambah, yang pertama kalau kau ambil hartanya, kau zolimi dari segi bendawi, kembalikan seperti semula, kecuali dia riba. Kecuali dia riba. Berat Bapak Ibu, kita kan kadang-kadang enak kita zolimi orangnya. Wah, ya Allah mah tahu. Allah mah tahu tapi dosamu jalan terus. Kalau kau rusak dari segi fitnah, namimah, adu domba, kita cerita berita hoax, maka apa kalimat itu? Bagaimana caranya kembalikan nama baiknya seperti semula? Jangan kita fitnah gentleman. Si bapak ini bisa-bisa. Gentleman cerita. Waktu minta maaf dia gentleman, ini yang susah gitu. Kadang tak paham. Kecuali dia ridho. Kalau orang tersebut ridho, maka selesai. Tak perlu kita berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf kemarin ibu saya gitu. Itu lebih baik di hadapan Allah dan Rasulullah ketimbang kita sendiri. Tapi kalau orang tersebut sudah ridho, maka insya Allah selesai. Tapi bagi kita yang juga disalahi, belum. kita mungkin difitnah, kita mungkin dicaci, dimaki, dihardik, belajarlah sabar dan mudah untuk memaafkan kesalahan lain. Maka Allah tutup kalimatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai. Bapak Ibu, kita cinta sama pasangan saja, lupa semua itu. Dulu. Kalau sekarang berubah cintanya banyak, anak, ini. Waktu mau nikah, pokoknya ada urusan dulu. Bapak Ibu, yang baru nikah ya pasti rasa. Maka saya kan baru 2 tahun, ya rasa cinta-cinta dulu diperjuangkan. Sisa Makassar, tuh nanti Pak dari sini Makassar. Pas punya anak, ya berubah lagi kan. Jadi kalau Allah sudah cinta, kita saja sama pasangan berupaya mengejar bagaimana caranya dihalalkan. Tapi kalau Allah sudah cinta, melebihi cinta kita sama pasangan, melebihi cinta kita sama Allah. Maka apa yang kita lakukan? Memaafkan kesalahan orang lain. Memang berat kebaikan. Orang yang memaafkan, kenapa lebih tinggi balasan kenikmatan surganya dibanding orang yang mau meminta maaf? Karena hati untuk membuka tauhid itu sulit dibanding orang yang punya salah mau minta maaf. Kalau salah gampang, karena janjinya sekarang gitu. Maaf ya, kemarin ini aja sekarang ini susah. Seolah-olah selesai dengan begitu. Maka ulama sepakat yang paling afdol kalau Anda punya salah datangi rumah. Dan sudah, tapi kan ini sama Pak Ustaz. Betul sama, tapi hikmatnya yang berbeda. Maka datangi rumahnya, bukan sekedar telepon dirinya. Kecuali orang yang kita buat salah itu. Tapi sekali lagi, bagi kita yang dicaci, dimaki, dihina, biasa aja. Justru kata Rasulullah SAW, kenapa lebih tinggi? Sittatul asya' itu amal. Ada 6 perbuatan yang ketika kita lakukan, dosa kita itu ditambah oleh dosa orang yang kita lakukan itu, dan pahala kita diberikan sama orang yang kita berikan itu. Salah satu dari 6 itu kata Rasulullah SAW, istighlalu bi'uyubil. Suka kita cari kejelekan orang lain, suka kita caci maki, suka kita ceritakan aibnya, bahkan kita buat-buat. Maka saat itu juga pahala yang kita punya dikasih sama orang yang kita caci maki, terzalimi, maka dosanya kembali sama dia. Maka kalimat ulama, kalau bisa sabar itu lebih baik. Kenapa balasannya lebih tinggi? Kadang-kadang, mohon maaf saya tutup, yang buat kita sekarang saya pelajari, karena saya juga orang di praktisi pendidikan, saya pelajari. Kenapa orang ini
kadang menjelekkan, kadang merendahkan, merasa lebih, merasa bagus. Itu saya pelajari 3 hal. Dan semua sama. Terutama 3 hal. Yang pertama apa? Pangkat, jabatan, kedudukan. Banyak bermunculan sekarang. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu kalau sudah jadi sarjana pulang ke rumah kau lebih bodoh dari bapak mama. Karena kan tidak. Mama ini tidak sekolah, papa ini apa sarjananya? Kau ini kami ini anak kembar di kampus. Apa hubungannya? Gara-gara rasa kesombongan tadi merusak semua negara. Begitu juga dia tadi. Pangkat bertambah, gelar bertambah, kedudukan bertambah. Mohon maaf saya kata, kalau diundang acara menyambut jamaah haji, terutama budi saya namanya manusia. Ibu-ibu mohon maaf, mau niat dari sini, mau berangkat haji atau mau berangkat pasien? Tidak ada urusan sama ini, karena kebaikan kita mereka. Supaya berubah, pulang dari sana Pak, kelihatan nih. Mas, haji. Mau berangkat ibadah atau mau berangkat pesta tuh nih? Orang pulang dari sana jadi baik, berubah, karakternya berubah, ibadahnya bertambah, bukan malah ini kan rusak. Ada rasa sombong, ini rusak. Saya sudah haji, mohon maaf. Kalau mau kembali ke benarnya sejarah, oke lah kita tidak masalah untuk Indonesia, tidak apa-apa mau haji. Kalau secara formal, tapi ada juga dari Bangladesh lain. Untuk tahu mahal itu lagi. Kewajiban bos, bukan mahal. Walillahi ala nasi hijul baiti man istati. Kewajiban, bukan cara mahal. Wajib. Yang saya tidak tahu 2 kali saya ngomong. Mau apa dengan rumah? Gara-gara itu pecah semuanya. Yang kedua, harta. Kadang mohon maaf. Dulu. Waktu belum ada hartanya. Ini sedikit menyinggung. Tapi jangan tersinggung bapaknya. Yang mau jadi calon. Kadang itu semua bikin pecah. Sebelum naik, Pak, tak buka terus pintu kacanya. Assalamualaikum. Semua laki-laki kan. Pas sudah naik, Pak, punya jabatan kedudukan, hilang semua. Kecil. Akhirnya apa? Ini semua buat orang pecah. Waktu sebelum naik, bukan bapak saya sini yang di luar, ya. Waktu sebelum naik, diingat semua ayat kursinya. Pas sudah naik, tinggal kursinya, ayatnya hilang. Ini semua bikin rusak gitu. Akhirnya Pak merasa lebih dari lain. Yang terakhir, ini ilmu. Ini disebutkan dalam hadis Muslim. Tidak diterima semua, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Kadang mohon maaf, kita yang punya ilmu, kalau salah, Allah sampaikan dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalau orang salah, sampaikan salah. Sekarang ini mohon maaf, biar aja lah. Akhirnya kok beredar. Itu dulu ada profesor, dari dulu. Akhirnya orang diakan, itu sebenarnya menunggu momen. Kapan saya bisa tegur kau? Kapan saya bisa benarkan kau sesuai dengan adab? Dia pakai hukum. Ini orang sekarang ini. Maka konteks hukumnya kemarin kami tanya berubah. Majelis Ulama Indonesia Kota bilang orang sekarang mau kita diamkan tunggu 1 bulan, tidak kayak orang dulu. Kemarin ada Prof itu saya digelanggang, aduh biar salah saya lakukan. Jadi itu padahal karena banyak orang. Nanti tunggu sendiri, kita sudah pulang, kita cerita di sana. Profesor tidak tidur di sana, berarti hukumnya benar. Ta'muruna bil ma'ruf, menegur dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, sesuaikan dengan kondisi. Nabi mengajarkan sebenarnya sama kita. Kadang kita yang tidak mau. Dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak dengan hikmah. Kalaupun berdebat, wajadilhum billati hasan, debat dengan cara yang bijak. Jangan mencaci, jangan memaki, jangan merendahkan. Nabi punya tips. 3 orang yang sama melakukan kesalahan, Nabi tegur dengan cara yang baik dan semua berubah. Semuanya berubah. Yang saat itu suka tendang-tendang mamanya. Sholatnya bagus, sedekahnya baik, tapi nanti gimana? Saya takut tersinggung. Pas Nabi ceramah ada dia, itu yang dibahas. Pas ditanya,
Ayuhibbu a'malillah. Amal apa yang paling dicintai sama Allah ya Rasulullah? Langsung dijawab. Oh, kesempatan itu. Ini orang kurang ajar sama maknya. Maka hukum Nabi berubah. Bukan lagi as-salatu ala waktiha. Ini orang sudah sholat. Maka dijawab sama Nabi, birrul walidain, berbakti sama orang tua. Mulai saat itu, saat di Abu Waqqas, tidak lagi nendang mamanya. Sahabat yang satu malas mau pergi perang jihad. Akhirnya dia tanya, ini orang baik sama maknya, ini orang sudah sholat. Nabi ditanya, berubah fatwanya. Nabi mengatakan, oh, kalau saya bilang sholat, sholat memang ini orang. Kalau saya mau bilang lagi jihad, berbakti, sudah bakti memang ini orang. Sedekah sudah rajin. Langsung jawab, jihadun bisa dibilang. Hadis ini dipakai oleh para ulama mengajarkan sesuai dengan kondisi ini. Kalau ceramah bisa kita fatwakan sesuai dengan kondisi orang. Suka main gampling, alihim amalillah, pakai uang. Langsung jawab, atau suka main catur. Ada itu. Alihim amalillah, amal yang paling bagus. Jangan sering-sering main catur, lupa sholat. Sesuai konteksnya, kalau kita mau pakai hadis Sahih Muslim, ayuhibbu a'malillah, as-salat wal-qiyam, sudah sholat dia, tapi malas bekerja, langsung bilang amal apa yang paling cintai sama Allah, bilang di permukaannya amal yang paling cintai, kau rajin kerja, insya Allah itu cintai sama Allah. Aku malas karena kita ini amal apa paling cintai, pakai hadis tadi. Hadisnya nggak salah, tapi konteks zaman. Ada satu mata kuliah namanya tarikh tasrif. Ada sebab perubahan hukum dari masa ke masa. Insya Allah kalau itu kita pakai pasti off. Ta'muruna bil ma'rufnya akan tercapai. Wa tanhauna 'anil munkarnya akan tercapai. Wa tu'minuna billah akan tercapai kalau kita paham kondisi dan hukum ke hukum dari masa ke masa sesuai dengan konteks orang yang bertanya, orang yang bermasalah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini insya Allah kita bangun dari silaturahmi yang baik itu sesama agama, ukhuwah Islamiyah namanya, maupun sesama manusia, ukhuwah insaniyah namanya, ataupun sesama bangsa dan negara, ukhuwah wataniyah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.